Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Fatahillah Ahmad, mahasiswa Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Kiai Haji Ruhyat Cipasung, Tasikmalaya. Tema adalah sekumpulan orang yang bekerja sama dengan ketentuan aturan yang sistematis dan terstruktur untuk membentuk satu kesatuan yang melaksanakan suatu fungsi untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Pat System adalah himpunan suatu benda nyata atau abstrak yang berdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berkaitan, saling berhubungan, saling berkegantungan, saling mendukung yang secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien dan efektif. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya sistem merupakan suatu komponen yang terstruktur dalam membentuk kesatuan yang saling berkaitan satu sama lain serta mendukung dalam keseluruhan komponen tersebut secara tepat. Pendidikan Islam dalam pandangan Imam Al-Ghazali yaitu suatu kegiatan yang sistematis yang melahirkan perubahan progresif pada tingkah laku manusia atau usaha untuk menghilangkan akhlak yang buruk dan menanamkan akhlak yang baik. Pendidikan agama Islam dalam hal ini dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas atau usaha, tindakan dan bimbingan yang dilakukan secara sadar dengan sengaja serta terencana yang mengarah pada terbentuknya kepribadian anak didik yang sesuai dengan norma-norma yang ditentukan oleh ajaran agama. Pendidikan Islam merupakan upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani, bertakwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya yaitu kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis melalui kegiatan bimbingan pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya sistem pendidikan Islam merupakan suatu aturan dan komponen-komponen yang saling berkaitan serta berhubungan satu sama lain dalam melakukan pembelajaran dengan mengarah kepada pembentukan anak didik yang muslim serta dalam memperbaiki akhlak secara terstruktur dalam materi ajar supaya tercapai tujuan yang baik dan efektif sesuai dengan tujuan dari sekolah-sekolah tersebut. Perincian-perincian itu telah diuraikan oleh banyak pakar pendidikan Islam, di antaranya Atiyah Al-Abrashi mengemukakan perincian aplikasi dari tujuan pendidikan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk membantu pembentukan akhlak yang mulia. Yang kedua, persiapan untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, menumbuhkan roh ilmiah. Yang keempat, menyiapkan peserta didik dari segi profesional. Yang kelima, persiapan untuk mencari rezeki. Sementara menurut Al-Syaibani, tujuan pendidikan Islam adalah perubahan-perubahan yang diinginkan dan diusahakan oleh proses pendidikan untuk mencapainya, baik pada tingkah laku individu
dan pada kehidupan pribadinya, atau pada kehidupan masyarakat dan pada alam sekitar tentang individu itu hidup, atau pada proses pendidikan sendiri dan proses pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai proporsi di antara profesi asasi dalam masyarakat. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri adalah untuk membentuk karakter peserta didik dalam memperbaiki akhlak dan menjadikan peserta didik dengan berjiwa muslim yang sesuai dan berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.